Rapat konsinyering yang diselenggarakan oleh KPU dan juga DPR kemudian menyita perhatian publik dan berikut pernyataan dari Ketua KPU pemirsa dan anggota DPR dalam rapat konsinyering antara KPU dan DPR hari ini. Kita bahas dulu karena banyak sekali yang dibahas kan gitu. Dan setelah itu baru kita RDP biar cepat. Siapa saja yang diundang Pak? Semua pihak untuk Komisi 2. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tentu konsinyering pada hari malam ini yang kita konsinyeringkan itu adalah keputusan MK, ya 60, 70, 80 seterusnya, supaya kita taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Dan satu hal yang harus dipahami bahwa putusan MK itulah final binding. Ya, tidak ada keputusan apapun yang bisa merubah keputusan MK. Oleh karena itu, pertemuan malam ini dalam bentuk konsinyering untuk dibawa nanti pada hari Senin, ya, dalam rapat konsultasi RDP di Komisi 2 DPR RI, ya, KPU menyerahkan draft PKPU, ya, yang seterusnya tentu akan kita sahkan di sana dan akan didaftarkan ke Kementerian. Kan masih menimbulkan kekhawatiran di sini Mbak Titi. Sebenarnya untuk ambang batas sudah bisa kita pastikan tidak. KPU akan menuruti aturan tersebut merujuk kepada MK 60 dan juga usia. Masih ada kekhawatiran bisa jadi kita berpatokan tetap bahwa 30 tahun saat istilahnya apa? Pada saat bukan di pendaftaran ya, pada saat dilantik. Ya, kalau semua komitmen dan konsisten ya, apalagi kan Pak Afif sudah berkali-kali tuh press conference itu tidak ada masalah. Cuman yang sekarang dikhawatirkan oleh publik, kekhawatiran publik ini masuk akal. Karena kita juga beberapa kali kena prank KPU. Misalnya ada press conference KPU, Bawaslu, DKPP, kami akan mendengarkan masukan masyarakat soal keterwakilan perempuan. Tiba-tiba ketika dibawa ke konsinyering, DPR-nya tidak setuju, tidak jadi tuh substansi yang di press conference-kan. Nah, terkait dengan konsinyering ini kan pembahasan yang tertutup, kita tidak bisa mengikuti. Tetapi tadi Mas Adi sudah menyebutkan, gerakan massa pada tanggal 22 Agustus itu harus menjadi ilustrasi yang mendalam bagi semua pihak yang sedang konsinyering. Apalagi hari ini sudah diumumkan pendaftaran pasangan calon. Jadi pendaftaran pasangan calon itu mengawali sebelum dilakukan penerimaan pendaftaran. Pengumuman itu dari tanggal 24 sampai 26 Agustus. Dan KPU sudah mengeluarkan surat edaran nomor 1692. Di mana di dalam surat edaran itu ada dua substansi. Pertama soal ambang batas pencalonan merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Saya sudah cek 100% persis sama. Jadi ambang batas itu jelas 6,5 sampai 10%. Terkait surat edaran KPU ini 1692 ini misalnya KPU DKI sudah membuat pengumuman di mana persyaratan pencalonan untuk jalur partai atau gabungan partai politik berupa perolehan suara minimal 7,5%. Dengan demikian kalau 7,5% di Jakarta partai seperti 5 partai pertama nih, PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, lalu Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PDIP, semua bisa mengusung sendiri karena minimal 7,5%. Dan partai-partai itu tadi perolehan suaranya lebih dari 7,5%. Nah, soal usia juga di surat edaran itu disebutkan adalah merujuk pada 30 tahun untuk Pilgub dan 25 tahun Pilkada Kabupaten Kota pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Penetapan pasangan calon 22 September. Dan kalau pelantikan itu kan baru Februari. Nah, konteksnya begini Mbak Caca. Tidak boleh ada there's no point of return. Tidak boleh titik balik, tidak ada titik balik buat KPU. Karena kenapa? KPU sudah mengumumkan persyaratan kepada publik. Ini loh persyaratannya 2. Ambang batasnya seperti putusan MK, usia calonnya seperti putusan MK. Ini 2 substansi saja ya. Di lain persyaratan-persyaratan calon seperti pendidikan SMA dan lain sebagainya. Mungkin tidak sudah diumumkan kepada publik persyaratan yang sesuai putusan MK, lalu mereka putar arah menerbitkan peraturan KPU yang tidak sesuai dengan putusan MK. Jawabannya tidak mungkin. Itu merupakan pelanggaran konstitusional dan kalau dilakukan tidak legal pasti akan batal, pasti akan dibatalkan pengadilan dan yang lebih pasti lagi akan memicu gerakan massa yang lebih besar.
Oke, tapi kalau Mas Adi Pray melihatnya dari sisi politik, karena kalau informasi ini kan memang bermacam-macam ya, mulai dari katanya Kaisang sudah menyiapkan diri untuk mendaftar, tapi kan kita nggak tahu apakah itu hanya informasi untuk memanaskan situasi atau mungkin memang ada kekhawatiran ke arah sana. Kalau per hari ini kita mendeteksi ya, rata-rata memang sudah selesai sebenarnya perdebatan soal putusan MK nomor 60 dan 70, syarat minimal jadi calon gubernur, bupati, dan wali kota termasuk soal threshold itu. Yang kita dengar per hari ini PSI mengatakan Kaisang tidak lagi berminat untuk maju Pilgub setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu officially disampaikan oleh elit PSI. Nah yang kedua, kawan-kawan Komisi 2, kawan-kawan KPU semuanya mengatakan, bahkan Profesor Dr. Sufmi Dasko juga mengunci satu statement bahwa Pilkada serentak di 2024 itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru. Dalam konteks ini mestinya kita harus selesai menyudahi bahwa pastinya KPU akan melahirkan peraturan yang sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Meski dari lubuk hati yang paling dalam di kalangan para aktivis, sebelum hitam di atas putih, sebelum ada kesepakatan resmi, sebelum diputuskan secara sah, sepanjang itu juga kekhawatiran bahwa mungkin nanti ada telikung di tengah jalan, ada substansi-substansi yang kemudian melenceng yang akan merugikan, tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu ada. Buktinya kemarin setelah demo 22 Agustus itu, besoknya kawan-kawan aktivis PBHMI itu demo di depan KPU untuk memastikan bahwa KPU itu ihdinas syiratal mustaqim sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya juga mendengar kabar hari Senin besok juga akan begitu banyak protes dan demonstrasi untuk mengawal bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi ini dijalankan. Oleh karena itu bagi saya jangan pernah main api ketika seluruh stakeholder dan eksponen itu sudah menyatakan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu final dan banding. Tapi yang paling penting sebenarnya, ini kan tak perlu konsinyering. Kalau mau sebenarnya ini dibikin rapat terbuka atau rapat dengar pendapat antara KPU dan Komisi 2. Sehingga semua masyarakat, semua eksponen, semua stakeholder bisa mengikuti ini secara langsung. Ya. Kalau ditutupi semacam ini, khawatir ada informasi-informasi yang Mbak Titi tadi bilang. Takut ada sesuatu yang justru merugikan. Dan siapa yang bisa menyangka? Kan seringkali kalau elit di negara ini berkehendak apapun bisa terjadi. Siapa yang bisa menyangka sehari setelah putusan MK tiba-tiba rapat balik memutuskan satu revisi undang-undang yang ingin menganulir MK. Ini yang kemudian hari Senin tanggal 26 Bukan itu. sehari, hanya 7 jam. 7 jam ya. Yang kemarin maksud saya. Nah, hari Senin ini sebenarnya adalah hari yang sesungguhnya paling banyak dipertaruhkan. Apakah tanggal 26 ini nanti akan melahirkan satu kesepakatan bahwa kawan-kawan KPU sesuai dengan apa yang mereka sampaikan secara terbuka. Tapi secara prinsip jangan pernah main-main dengan peraturan yang sudah dikeluarkan karena semua mata, semua telinga akan mengawasi ini sampai tuntas. Saya kira di situ konteksnya. Oke, kalau dari pegiat kepemiluan sebenarnya Mbak Titi ada tidak sih pihak-pihak yang masih mencoba untuk menggoyang ini? Ya, kalau misalnya menyebut ya siapa yang sebut nama, saya tidak bisa memastikan itu. Tetapi kan masih ada tuh beredar informasi-informasi yang bias. Nah informasi yang bias ini apa motifnya? Jangan-jangan ingin menciptakan situasi kebingungan, situasi seolah-olah ada ketidakpastian terkait dengan mana yang berlaku antara putusan MA atau putusan Mahkamah Konstitusi. Boleh saya bantu sebut nggak itu? Apa sih Mas Adi Pray? Ada tweet yang kemudian muncul dari seorang ahli hukum menyatakan bahwa kalau tanggal 27 Agustus PKPU tidak mengeluarkan hasil putusan yang sesuai dengan putusan MK, maka yang berlaku adalah peraturan yang sesuai dengan Mahkamah Agung. Oke, mungkin nggak secara peraturan atau undang-undang ketatanegaraan gitu Mbak Titi? Iya, tidak mungkin ya. Pertama begini, kewenangan pembentukan peraturan KPU itu ada pada KPU. Jadi kalaupun KPU nih misal tidak berhasil melakukan konsultasi, kan surat sudah dikirimkan dan lain sebagainya. KPU tetap bisa menerbitkan peraturan KPU karena kenapa? Otoritas pembentukan peraturan KPU itu ada pada KPU dan permintaan untuk konsultasi juga sudah dilakukan. Tapi paling penting Mbak Caca adalah putusan MK itu final mengikat bagi semua erga omnes. Jadi tanpa pun ada perubahan peraturan KPU, putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku begitu. Tetapi karena kita ingin tertib administrasi kepemiluan, maka peraturan KPU-nya disesuaikan dan lain sebagainya. Sebagai contoh paling gampang,
apakah Mahkamah Konstitusi menyatakan pencalonan Gibran batal? Padahal penerimaan pendaftarannya pada tanggal 25 Oktober belum ada perubahan peraturan KPU. Peraturan KPU itu baru diubah di bulan November 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi keluar tanggal 16 Oktober. Pembukaan pendaftaran tanggal 19 Oktober. Gibran Prabowo Gibran baru mendaftar 25 Oktober. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi ketika ada sengketa di MK menyatakan pendaftarannya tidak sah? Kan tidak. Ilustrasi yang sama juga berlaku untuk pencalonan di pilkada. Apalagi kemudian sekarang semua pihak kan sudah menyatakan KPU ikut putusan MK, DPR ikut putusan MK, pemerintah dari Hasan Nasbi apapun yang diputuskan MK kami ikut. Jadi kalau sampai ini tidak terrealisasi, kebohongan publik yang amat sangat besar. Karena semua sudah menyatakan secara terbuka, lantas sebagai warga, sebagai rakyat, kita percaya siapa lagi? Kalau pejabat publiknya yang punya otoritas tidak merealisasikan apa yang diucapkan. Tapi karena kita punya pengalaman nih, seperti yang tadi saya sampaikan, ada peristiwa-peristiwa ngomong di depan A, di belakang terjadi, kita semua tidak boleh lengah mengawal. Karena tadi apa yang terjadi 22 Agustus bagi saya, ketika ada proses di balik, itu kan sudah mengindikasikan ada tabiat, ada keberanian, ada perilaku untuk menyimpangi konstitusi. Oleh karena itu sebelum ada hitam di atas putih persis, maka kita harus terus mengawal. Meskipun tanpa peraturan KPU pun bagi saya perubahan tanpa perubahan peraturan KPU, putusan MK final mengikat dan serta-merta berlaku. Oke, baik, nanti sesaat lagi saya akan tanya, ini Mas Adi Pray, mungkin dalam sejarah kepemiluan kita, masyarakat paling peduli dengan pilkada adalah momen ini. Sebenarnya apa sih dorongannya? Karena memang dianggap sebuah undang-undang untuk memuluskan jalan seseorang, atau memang ada urgensi lainnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.